Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada rekan-rekan jurnalis kalian dan juga kepada Bapak Ibu dari Frank Indonesia yang terhormat dan juga kepada para narasumber kita yang sangat spesial sekali akan mengisi acara press conference kita kali ini. Ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang dalam acara press conference kami yaitu untuk Jakarta Property Highlight untuk paruh periode kedua tahun 2021. Kali ini pembahasannya akan lebih spesifik ke sektor industrial dan juga retail. Ya, senang sekali rasanya saya kembali dapat berkesempatan hari ini untuk dapat memandu acara press conference kita sebagai moderator. Perkenalkan kembali, saya adalah Monica Nelis, selaku Marketing Communication dan juga Public Relation dari Netflix Indonesia. Ya, tentunya selanjutnya saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada direksi dari Netflix Indonesia yang sudah juga menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini. Yang tentunya senang sekali datang hari ini bersama kita semua, yaitu ada Bapak Hasan Pamuji. Beliau merupakan General Agency Director dari Netflix Indonesia. Selamat pagi, Pak Hasan. Ya, baik. Ya, baik. Mungkin bisa saya lanjutkan juga. Selanjutnya juga ada Bapak Martin Wijaya. Beliau merupakan Business Development Director dari Netflix Indonesia. Selamat pagi, Pak Martin. Oke, mohon pagi teman-teman media semua. Baik, sehat-sehat terus ya, Pak. Baik. Oke, selanjutnya tentunya saya juga ingin memperkenalkan narasumber kita yang ada 3 narasumber yang begitu spesial hadir untuk hari ini. Tentunya ada satu narasumber spesial dari Frank Asia Pacific yaitu our Head of Research Christine Lee yang nantinya akan membawakan presentasi mengenai publikasi terbaru dari The World Report 2022. Halo Christine Lee, good morning. Ya, oke. Thank you so much for coming to our event, Christine Lee. So, Christine Lee akan membawakan presentasi mengenai The World Report 2022, di mana perspektifnya akan lebih menyentuh mengenai region Asia Pasifik, yang di mana mungkin dari teman-teman media yang sudah kenal sebelumnya ya, bahwa The World Report ini merupakan publikasi flagship dari Knight Frank Global yang tiap tahun dirilis dan juga fokus membahas mengenai prime property investment dan juga mengenai wealth growth around the world, dan juga salah satunya Asia Pasifik dan juga tentunya Indonesia. Ya, oke. Thank you, Christine Lee. Oke, selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Syarifah Syaukat. Beliau merupakan Senior Research Advisor dari Netflix Indonesia. Ibu Syarifah ini mungkin sudah cukup dikenal nih oleh beberapa teman-teman media di sini karena sudah lalu lalang ya. Oke, Ibu Syarifah, selamat pagi, Bu. Pagi Mbak Monik, salam Ya. sehat. Selamat Salam pagi sehat. Ibu. Ya, selamat pagi. Oke, nantinya Ibu Syarifah ini yang akan membawakan materi presentasi mengenai Jakarta Property Highlight untuk paruh periode kedua 2021 untuk sektor industri dan juga retail. Baik, selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan narasumber kita yang terakhir, yaitu ada Ibu Ipung Rahmaning Tias. Beliau merupakan Industrial Manager dari Netflix Indonesia. Pagi, Bu Ipung. Selamat pagi. Pagi Bu. Bu Ipung ini nantinya akan memberikan insight-insight tambahan mengenai sektor industri ya, sebagai salah satu sektor yang juga menjadi pembahasan utama kita di pagi ini. Baik, selanjutnya tanpa membuang waktu, saya juga akan memberikan informasi sedikit mengenai gambaran apa saja sih dari acara hari ini yang akan kita lalui bersama, yaitu tentunya setelah ini kita akan langsung menyaksikan bersama-sama presentasi mengenai The World Report 2022 dari Christine Lee, our Head of Research Net Frank Asia Pacific. Nantinya setelah sesi presentasi dari Christine Lee, beliau juga akan langsung bersama-sama dengan kita di sini menyelenggarakan Q&A session. Jadi reminder untuk teman-teman media semua, jika memang memiliki pertanyaan mengenai The World Report atau presentasi yang akan dibawakan oleh Christine Lee, silahkan langsung mengajukan pertanyaan di kolom chat yang tersedia atau bisa langsung klik icon raise hand. Pertanyaan bisa berbentuk dalam bahasa Indonesia, nantinya akan kami bantu juga untuk menyampaikan ke Christine Lee dalam bahasa Inggris. Baik, selanjutnya juga nantinya akan dilanjutkan oleh presentasi dari Ibu Syarifah Syaukat mengenai Jakarta Property Highlight. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke Q&A session untuk Jakarta Property Highlight. Durasi kurang lebih adalah 30 menit maksimal. Nanti sama seperti Q&A session sebelumnya dengan Christine Lee, jika teman-teman media atau mungkin teman-teman dari Knight Frank juga ingin memberikan pertanyaan, bisa saja langsung lemparkan di kolom chat atau bisa dengan klik icon raise hand. Baik, selanjutnya acara ini akan kami tutup dengan
closing statement setelah Q&A session ini selesai. Oke, mungkin tanpa membuang banyak waktu, saya akan langsung masuk ke presentasi pertama, yaitu mengenai the World Report that will be presented by our Head of Research, Knight Frank Asia Pacific, Kristen Lee. So Kristen Lee, are you there? Are you ready? Yeah, sure. Yeah, okay. Just So, quickly share yeah. my screen. Okay, so everyone, please welcome Kristen Lee. Kristen Lee, I hand it to you now. Thank you. Thank you, Monica. Hi, everyone. It's really my pleasure to be here with you. And I'm here to share with you some of the latest insights from our Wealth Report 2022. And this is a very interesting report. It's into its 16th edition. So every year we do an annual assessment of the wealth creation and what it means to investors from the real estate property market perspective when we basically address questions like how did the distribution of wealth change in 2021 and where are the up and coming wealth hubs in the next 5 years, or where the attitude surveys were towards wealth. So without further ado, let me just quickly go over the insights. As you can see from this chart, the ultra high net worth populations around the world has accelerated in 2021. The world, you can see in terms of the number of ultra high net worth individuals, that's defined by their net worth of at least 30 million USD, grew by 9.3% in 2021. So this is up significantly from the 2.4% the year before. And in Asia, you can see that there are 169,000 ultra net worth individuals, and their growth is also quite outstanding at 7.2%. But if we were to compare to a year ago, Asia was growing at a faster rate of 11% in 2020. I think it's also because a combination of factors, such as the fact that Asia actually handled the pandemic much better in 2020 as compared to the world. And in terms of the growth for the next 5 years, as you can see from this chart, the world is also going to see an explosion of the ultra high net worth individuals population at 28% over the period from 2021 to 2026. And Asia, again, is growing at a faster clip at 33%, as if you can see from the chart indicated by the black boxes. Asia and Australasia both are growing at 33%. This is much higher than North America as well as Europe, which will be growing at 28% and 25% respectively. And from this donut chart, you can see that the ultra high net worth individual population's distribution, it is, of course, the 3 major blocks, that's Europe, North America, and Asia. Of course, that's Australasia, that's in a separate block. But if we were to compare the proportion, it is quite interesting that Asia alone will surpass Europe as the second largest region over the next 5 years. That is basically quite significant because the Asia growth story, we are seeing a very high growth of the ultra high net worth individual population, especially amongst the younger generations. And on the chart on the right-hand side, you can see the growth rate across Asia, Australasia included, have seen very significant numbers. New Zealand is growing at highest pace of 48%. Indonesia is also one of the higher ones at 29%. But if we were to just look at high net worth individuals population, Indonesia is growing at a much faster pace of 57%. In fact, this is the third highest in Southeast Asia. So high net worth individuals referring to people with net worth of US $1 million, excluding their prime residences.
So just now I was talking about the next generation, the younger generation, high net worth individuals. And interestingly, you can see that there are a lot more self-made high net worth individuals under 40 in Asia. And the proportion is very high at 25%, if you can refer to the chart, 25% here. And this group of high net worth individuals is very tech savvy, and in fact they demand more cross-border investments for property, and also more sophisticated technological and also digital services because they are very mobile. The number is also higher than the global average of 21%, you can see from the chart, and it's also much higher than North America and the Europe, both at 19 to 20%. Of course, if we were to compare some of the other regions, Africa, Russia, and the CIS, of course, those are the regions with very small base. And the next segment, let's take a look at the Prime International Residential Index 100 and how the APAC market fared in that index and what it means for the growth of 2022 and what are the attitudes towards the next home purchases for 2022. So a quick snapshot of what the PRI 100, what we call the Prime Residential Index across the world. So the top 20 fastest growth in the world included 5 cities in Asia. So that includes Seoul, which grew at 21% in 2021, Taipei 18%, on the back of the global surge in demand for the chips. So Taipei actually did very well in terms of the economic recovery, also because the COVID zero strategy actually paid off because the guys in Taipei actually didn't really experience COVID because the country just shut itself up for about 2 years. And then Shanghai, Gold Coast, and Sydney were also in the league for the top 20. But in terms of the growth rate, you can see that the region is growing at 7.5% in 2021 year on year. There is some difference between the developing and the developed market. As you can see, the developing market have basically benefited from the pandemic because of this flight to quality movement. There's also quite a lot of demand for second homes, investment homes, particularly in Australia, in New Zealand, and that is also pushing up prices in those developed markets. On the other hand, I think developing markets, in terms of the response to COVID, there was a bit of lack of confidence on the investors' part because I think maybe some of the news headlines have highlighted some of the less positive news about how the local government handles COVID. But I think 2022 is going to be a more positive, bright year in terms of the pandemic as the whole region transitioned to endemic stage. And this is an interesting chart talking about the relative value. We have published this almost on a yearly basis. And this is how much a US $1 million can buy you in square meters across the globe. And interestingly, Asia is one of the very expensive destinations, particularly in countries or cities like Hong Kong, Singapore, Sydney, Shanghai, Beijing. You can see that a lot of these cities with $1 million US, you can actually only buy a fraction of the homes in Indonesia, for example, or in Mumbai, because the home sizes are very, very small, particularly in Hong Kong, only 21 square meters, in Singapore about 35 square meters, but in Mumbai it's quite a sizable apartment of 108 square meters. Okay.
in terms of the attitudes towards property, there is also quite interesting differentiation if you compare global with APAC. And I have highlighted those in the orange color. So you can see the difference between global and APAC can be quite different. The first one, what stands out for APAC was that the proportion of the total wealth allocated to principal and also the second homes in Asia is actually much higher than global at 35% versus 29%. Later on, we can dive in a little bit more on how the allocation came about for APAC. And the other one is that compared to global, you can see fewer Asian homes or fewer Asian owners like to hold properties overseas. So the proportion is also quite significantly lower compared to global at 26%, as compared to 32% globally. So you can see globally, people actually prefer to have overseas homes, but of course, those homes are very, very likely to have been bought before COVID, because travel is going to become quite a different dynamics, judging by what's going on, in the travel space. So in terms of buying or holding on to an overseas property might be a lot more difficult unless immigration is considered. And then the third part is that Asian investors tend to be more investment driven rather than occupier driven. So what it means that 37% of the APAC clients, you can see with second homes rented out, which means APAC clients, when they buy second homes, they tend to use it as an investment tool rather than something that they would do for a holiday home. Whereas for global, you can see 32% actually is renting out their property. So that's this difference again. And Asia compared to global, also more people in Asia bought their homes in 2021. I think this is also not surprising because prices continue to surge in Asia Pacific, like what I shared earlier, 7.5% year on year compared to 2020. So people were on the, they were quite afraid that they will be priced out of the market in quite a lot of the developed markets where prices were surging 10 to 20%. So these have prompted these buyers to get into the market early. And let's just dive in a little deeper into the APAC number, 35%, because people are actually allocating a lot of wealth to their homes as compared to global. So the top ones will be, New Zealand, where 48% of the wealth is actually allocated to both the principal and the second homes. And some of the top markets, people are quite highly leveraged, I would say, because usually property should only be about a third of your your annual or your regular income, because it's actually quite illiquid. So from the investment perspective, the allocation shouldn't actually be more than a third. And you can see quite a number of cities actually leverage up in Philippines, in Taiwan, South Korea, Hong Kong, Australia included. People actually putting a lot more wealth into property. It could also mean that in this market, there is a perception, or that has been proven, that property is the number one choice for these markets, because the prices have just grown at quite a significant level, I think, in the case of New Zealand, Taiwan, and South Korea. So for Indonesia, about one quarter of the wealth is actually put in principal and second homes, which is also quite substantial. And we also asked attitudes around where they would like to see
planning to buy a home in 2022, and they have given the ranks of different geographies of all these markets. Quite interestingly, if we were to look at this whole table, I know it's quite a lot of information, but can I just draw your attention to Hong Kong? You can see that amongst all the countries or cities listed here, interestingly, usually people would like to buy homes in their domestic market. So everyone from Australia, mainland, India, Indonesia, everyone says number one is buy their domestic homes. And that is the only exception is actually Hong Kong and Philippines. Hong Kong, if you were to go down the list, you can see that Hong Kong is only ranked number 5, which means Hong Kong people, because of the social unrest and also the zero COVID strategy, and also the conflict between Hong Kong and mainland in terms of the political stance, people are actually looking overseas to buy properties. So in terms of the ranking, the number 1 destination for Hong Kongers will be UK, Canada, Australia, and US, and Hong Kong is number 5. And in the case of Indonesia, of course, number 1 is they want to buy domestically, and the other top markets are all in the developed markets. So US, Singapore, Australia, and UK are also quite highly featured in those markets. And interestingly, I'm based in Singapore, and I look at this data. Quite interesting fact is that you can see throughout this whole table, Singapore was actually featured quite strongly. For example, for mainland Chinese buyers, it's number 3. For Hong Kongers, it's mainly in the West. Oh, sorry. And then for India, Singapore was number 5, Indonesia is number 3, and Philippines is number 5. So quite a lot of people are actually looking at buying a second property in Singapore. That is something that I think what we have learned from the pandemic is that the safe haven markets are actually attracting a premium in terms of this housing demand, because there's really a lot of demand going from some of the other regional markets to those safe haven markets. So with this, I close my presentation. I'm happy to take questions from the audience, and I hand over to Monica to moderate the session. Okay, thank you so much, Kristen Lee, for the very great presentations about the World Report, and it's more related to the Asia-Pacific perspective. Hopefully, we'll give a deeper perspective and further insight related to the predictions of the world growth around the world, especially to our regions, and also about the prime property and investment. Okay, as mentioned earlier, now we are having a Q&A sessions related for the World Report that has been presented by Kristen Lee. We are happy to have questions to answer and have to discuss it together now. So please, if anyone already have a question, please feel free to drop the question in chat column, or you can just simply click the icon of raise hand to have a discussion with Kristen Lee here. Because due to the urgent matters, you have to leave earlier. So please, if Kristen Lee here, so everyone can have a discussion with her together. Okay. Mungkin juga dari teman-teman media atau dari Bapak Ibu Denatra Indonesia juga tidak hanya pertanyaan, namun juga jika ingin menyampaikan tanggapan, sungguh bisa sekali. Jadi kita juga bisa bersama-sama diskusi bersama di sini dengan Kristen Lee. Okay, there's a questions from kompas.com from Bahilda. So Kristen Lee, from the total of 1,430 of ultra high net worth individuals in Indonesia, how many are there under 40? So Kristen Lee, please. Okay, we don't have the breakdown of those under 40, but basically we have the growth numbers. I would say that for Indonesia, under 40 is also quite promising, because we have really seen the rise of the
tech companies, particularly in platform economy. Your GoDaddy is also very well known. I mean, all these young startups and the founders of those young startups who have received stock options, I think 2021 was a year that did very well for those tech companies. And I'm sure some of them have already becoming, high net worth individuals or ultra high net worth individuals just because of the surge in demand for those digital services. So I don't have the breakdown, but I think this is a very interesting space to watch out for. Okay, thank you so much. So the growth of the ultra high net worth individuals under 40 in Indonesia will still be prospective and promising in the upcoming future. Okay, thank you Kristen Lee. Semoga bisa terjawab ya Mbak Hilda jawaban dari Kristen Lee. Okay, so if anyone else has another question, just feel free to drop the question in chat column. Okay, so there is another one from Bunita, My Home Magazine. She asks about, is there anything changing in the preference for the next generation of ultra high net worth individuals in property buying, especially in Indonesia? I think for maybe Sharifah can also jump in. I think from a high level perspective is that these people are highly mobile, and a lot of them actually have had their wealth in the digital economy. So just now I was talking about the platform economy. We also have the gaming economy. We also have some of these young entrepreneurs who were educated overseas, and they are very interested to, consider Indonesia as a consumer market, because it's one of the huge consumer market in APAC with huge population growth, the rise of middle class. So a lot of these returning overseas Indonesians, they are quite keen to have properties in key cities in Indonesia. Sometimes can be holiday homes or can be a home that facilitates that work. So in terms of the property buying, I think the Jakarta market pre-pandemic has actually performed very well in terms of the price growth, and I'm sure a lot of these startup senior management of these startups have consider or have already bought homes that has actually pushed prices up for the last 5 years. Maybe Sharifah, you want to jump in to give some local perspective as well. Okay, so maybe if Sharifah has input, please, Bu Sharifah. Okay. Thank you very much from Ibu Nita ya. Yeah. Apa? Okay. From Ibu Nita, according the preference for next generations, or we might be call them as millennials, right? From some of the reference regarding the millennial lifestyles, we have catch some of the new trends from them. Yeah, the first preference from millennials or next generations to choose the houses. First, they will consider about high technology that applies in the house. Yeah, and the next considerations, it's about the topographic locations. I mean, it has to be free from a disaster, for example, flood. Yeah, and then the next considerations, it's about the access. So millennial or next generations will consider about the locations that has access or accessible with the internet or have like high-speed broadband in their new houses. So those are part of the considerations of next generations to choose the houses in Indonesia, particularly. Okay, thank you so much, Bu Sharifah, for adding an input. So, Bunita, I hope that it clarifies, ya, Bu, and everything is answered. Okay, move on to the next questions. If there is anyone else would like to drop a question, just feel free to drop it on the chat column, or you can just simply click and raise hand icon. Okay, so if there's nothing else to
Alex, just a kind reminder for everyone, if you have questions in the future related to the World Report or anything related to Asia Pacific perspective, you can drop questions by email to us and we can just discuss it together with Kristen Lee again later. So I think we can close the sessions, Q&A sessions for the World Report together with Kristen Lee and Bu Sharifah. Thank you so much, Kristen Lee, again for supporting us today. Goodbye and see you in another event. Thank you. Thank you so much. Yeah, thank you, Have a good Kristen. day. Bye-bye. Yeah, have a good day too. Bye-bye. Okay, so maybe we can move on to the next sessions. Sesi selanjutnya akan diisi oleh Ibu Sharifah Syaukat untuk menjelaskan dan memaparkan mengenai hidangan utama kita hari ini, yaitu Jakarta Property Highlight untuk paruh periode kedua tahun 2021 untuk sektor industri dan juga retail. Untuk Ibu Sharifah, saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Mbak Monica. Ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, selamat pagi Bapak dan Ibu dari tim Knight Frank Indonesia dan terutama juga rekan-rekan para jurnalis yang telah hadir pagi ini dalam press conference Jakarta Property Highlight untuk periode second half 2021 atau paruh kedua 2021. Baik, saya tidak akan berpanjang kata di sini, saya akan langsung masuk ke dalam ulasan yang akan kami sajikan di pagi ini. Untuk pagi ini, kami akan menyampaikan kilasan pasar properti khususnya pada subsektor retail dan industri. Saya akan mulai ulasan kami pada sektor retail. Berikut adalah gambaran pandangan umum dari Knight Frank Global mengenai beberapa update yang direkam oleh Knight Frank Global khususnya terkait pasar properti di sektor retail. Ya, jadi seperti yang Bapak dan Ibu lihat pada graf yang ada di samping kiri, graf itu menggambarkan top 10 growing categories of Tinan atau top 10 growing categories dari retailer di global scale di dalam kerangka global, ya. Jadi beberapa sektor yang disebutkan dalam graf tersebut, dalam gambar tersebut adalah sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan justru di tengah pandemi. Jadi jika kita lihat convenience store, kemudian fast food takeaway, barbers, grocers, ya, memang rasanya relate sekali dengan kehidupan kita saat ini, dengan basic needs yang terus kita penuhi di tengah pandemi. Dan saya rasa sektor-sektor ini tidak hanya memberikan perubahan, tapi justru memperkuat performa pada top 10 growing categories ini. Dan kemudian jika Bapak dan Ibu lihat pada gambar di sebelah kanan mengenai sustain e-commerce momentum, itu adalah hasil research dari Knight Frank Asia Pacific yang menyatakan bahwa retail di kawasan Asia Tenggara ini sangat bertopang atau memiliki ketergantungan yang tinggi dengan internet ekonomi. Jadi internet ekonomi diasumsikan sebagai backbone dari transaksi retail saat ini di Asia Tenggara. Dan diperkirakan akan terus meningkat sampai tahun 2026. Ya. Dan beberapa hal yang juga di-quote oleh Knight Frank Global disebutkan bahwa retail adalah salah satu subsektor dari sektor properti yang mempunyai karakter shorter term bound, ya, dalam arti bahwa sektor ini memiliki daya pulih yang lebih singkat waktunya dibandingkan dengan sektor-sektor lain di bidang properti. Baik, berikutnya. Baik, setelah masuk dalam ulasan global dan regional, kami akan langsung masuk kepada ulasan pasar retail Jakarta. Dalam data-data yang kami hasilkan di sepanjang tahun 2021, kami merekam bahwa total pasokan untuk retail di Jakarta bertambah. Hal ini selain signal positif, kita juga melihat adanya semangat dari para developer untuk tetap konsisten dalam merilis produknya
yang kita lihat bahwa di Jakarta Selatan di akhir periode 2021 telah dirilis satu mall baru. Ya, dan kemudian di tengah signal positif ini kita lihat juga tingkat okupansi masih cukup challenging dalam arti jika kita bandingkan dengan semester sebelumnya atau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, kita lihat memang kondisi kunjungan dari para konsumen belum terlihat jauh membaik. Dari kondisi tersebut memang tidak bisa dipungkiri, maka terjadilah penurunan harga-harga sewa atau penyesuaian harga sewa, bahkan menyentuh sampai min 6% ya pada kelas-kelas tertentu. Tidak seluruh kelas mengalami penurunan, namun kami rekam bahwa penurunan tertinggi atau penyesuaian atau koreksi harga sewa tertinggi itu terjadi pada kisaran min 6%. Dan kami juga mencatat ada beberapa sektor yang kami identifikasi sebagai sektor-sektor yang potensial, yang tetap masuk menyerap ruang retail di tengah pandemi ya. Di antaranya adalah sektornya dari hypermarket, home appliance, sport apparel, fashion, kids toy shop, dan F&B tentu saja. Dan secara umum memang kenaikan pasokan ini kami rekam kisarannya berada pada 0,8% jika dibandingkan dengan semester sebelumnya. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan berikut adalah total pasokan, permintaan, dan tingkat hunian yang Bapak dan Ibu bisa lihat dalam bentuk graf. Kita saat ini berada dalam periode yang paling kanan, ya. Kita lihat memang ada sedikit peningkatan dalam cumulative supply, dan kita lihat untuk cumulative demand atau permintaan tidak lebih baik dari periode sebelumnya. Demikian juga challenge datang dari occupancy rate yang stagnan, cenderung menurun. Berikutnya. Baik. Berikut adalah gambaran mengenai harga sewa dari pasar retail Jakarta untuk setiap kelas dari retail ya. Kita lihat bahwa di grafik yang sebelah kiri kita lihat bahwa memang harga stagnan, cenderung menurun. Dan untuk service charge kita lihat bahwa untuk grafik sebelah kanan harganya cenderung stabil ya, tidak mengalami penurunan. Namun kita lihat harganya masih tetap berada pada kisaran harga yang sama dengan periode sebelumnya. Berikutnya. Bapak dan Ibu, berikut adalah gambaran mengenai distribusi sebaran retail. Di gambar sebelah kiri adalah distribusi sebaran retail yang telah ada saat ini atau sebaran existing retail yang ada saat ini yang didominasi lokasinya berada di wilayah selatan Jakarta. Sementara pie chart di sebelah kanan kita lihat adalah sebaran future retail atau retail-retail yang baru yang akan hadir di Jakarta. Ini dominansinya akan terletak di wilayah pusat, di bagian pusat Jakarta. Berikutnya. Oke. Berikut adalah rekapitulasi dari pasar retail Jakarta secara umum seperti yang kami sampaikan di depan bahwa rata hunian saat ini berada pada kisaran 77%. Dan kami juga memberikan concern pada ruang kosong yang ada saat ini di sektor retail ada sekitar 1 juta square meter. Dan total pasokan existing saat ini mengalami peningkatan 0,8% atau sekitar 4,8 juta square meter saat ini. Namun di tengah kondisi yang cukup challenging untuk sektor retail, kita lihat bahwa future retail sampai 2 tahun ke depan, kita lihat masih akan ada 7 proyek yang akan masuk di Jakarta ya dengan total luasan seluas 280.000 square meter ya, dan tersebar tidak hanya di pusat, kita juga lihat beberapa ada di Jakarta Selatan dan juga Jakarta Barat. Berikutnya. Baik.
Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa memang performa dari sektor retail di akhir tahun 2021 bisa kami simpulkan belum lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan hal ini juga tidak terlepas dari berbagai kebijakan pandemik yang memberlakukan berbagai pembatasan dan berdampak langsung dengan operasional retail-retail yang ada di Jakarta. Pembatasan yang sangat signifikan berdampak terutama ketika diberlakukannya PPKM level 3 dan 4. Sangat berpengaruh terhadap penurunan okupansi di sektor retail pada pemberlakuan kebijakan tersebut. Namun seperti halnya pagi ini, hari ini kita sudah berada pada level 2 ya di DKI Jakarta. Saya rasa seperti karakternya retail yang shorter term bounce ya, kita harapkan perlahan mulai membaik, tingkat kunjungan secara progresif juga akan meningkat. Dan kami juga mencatat beberapa tinan yang masuk di sepanjang tahun 2021 ya. Saya rasa gambaran tinan ini memberikan kita optimisme dan cukup berwarna. Tinan-tinan yang masuk di tahun 2021 tentu saja kita bisa sebut bahwa tinan-tinan ini bagian dari potential winner ya yang masuk di tengah pandemi. Bahkan di tengah pandemi bisa bertahan dan terus melakukan promosi-promosi untuk memperkenalkan produknya atau memperkuat posisinya di pasar retail Jakarta. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa perbaikan kondisi ekonomi dan optimisme dari para retail termasuk dari para developer ini memberikan semangat tersendiri, memberikan satu hal yang menggerakkan semangat, jadi generator engine-nya ya untuk sektor ini bangkit pulih lebih cepat dan lebih baik. Namun memang tidak bisa kita pungkiri bahwa di tahun ini cukup kompleks tantangan yang ada, tidak hanya pandemi yang kemungkinan ada potensi varian COVID baru, namun juga ada potensi perbaikan dengan masuknya atau mulai terindikasinya kita kepada era atau masa endemik ya. Namun kita juga dihadapkan pada imbas konflik global yang berlaku saat ini, yang terjadi saat ini ya. Tidak bisa terlepas sedikit banyak pasti akan mempengaruhi performa dari sektor retail. Dan daya beli masyarakat yang juga belum terlalu pulih ya tentu saja akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam catatan transaksi di sektor retail ini. Ya, saya rasa itu ulasan pasar yang bisa kami sampaikan untuk sektor retail. Saya akan lanjutkan untuk kilasan pasar kawasan industri di Greater Jakarta. Baik, Bapak dan Ibu, berikut adalah hasil penelitian dari Knight Frank Global dan juga Knight Frank Asia Pasifik. Kami mencatat dari grafik yang Bapak dan Ibu lihat di sebelah kiri, ya, disebutkan bahwa di tahun 2021 sektor properti yang memiliki return tertinggi adalah sektor industri. Ya, jadi kami rasa sektor ini salah satu yang bisa dikatakan promising untuk terus tumbuh di tahun ini. Dan jika kita lihat gambar di sebelah kanan, ya, berikut adalah hasil research dari Knight Frank Asia Pasifik yang menyebutkan bahwa Jakarta adalah salah satu kota dari belasan kota yang dipantau oleh Knight Frank Asia Pasifik, ya, memiliki potensi untuk peningkatan performa di sektor industri maupun logistik ya. Kami rasa cukup relevan dari diskusi kami dengan teman-teman di sektor industri. Hal ini terungkap bahwa ada indikasi ke arah tersebut. Nanti mungkin detailnya dari bagaimana experience di pasar, transaksi yang terjadi terkait sektor industri ya, pergerakan di sektor industri dan logistik bisa disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Ipung. Silakan. Baik.
Bapak dan Ibu, berikut adalah masih dari gambaran regional ya. Kami meng-capture hasil research dari Knight Frank Asia Pasifik mengenai pertumbuhan harga sewa warehouse di Asia Pasifik. Kenapa kami masukkan indikator ini? Karena warehouse adalah bagian dari slot yang umumnya berada di wilayah industrial estate ya. Dan dari pertumbuhan harga sewa warehouse di Asia Pasifik secara rata dinyatakan bahwa pertumbuhannya di akhir tahun 2021 mencapai atau berada pada kisaran 0,5%. Sementara itu untuk Jakarta sendiri ya, Jakarta berada tingkat pertumbuhannya di 2021 untuk warehouse berada pada angka 2,8%. Jadi bisa kami simpulkan bahwa pertumbuhan harga sewa warehouse Jakarta secara umum lebih tinggi dari rata pertumbuhan harga sewa warehouse di Asia Pasifik. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, untuk gambaran terkait total pasokan kawasan industri di Greater Jakarta saat ini kami bisa sampaikan bahwa terdapat tambahan stok baik dari koridor timur maupun koridor barat. Ya, pengembangan ini memang cukup baik. Pengembangan atas stok lahan atau land banking yang sudah dimiliki oleh developer di dalam kawasan-kawasan industri berlanjut di tahun 2021. Namun memang secara umum serapan lahannya berkisar 66,39%. Secara persentase memang relatif menurun dibandingkan semester lalu, namun hal ini terjadi karena adanya tambahan pasokan. Ya, jadi jika kita lihat secara agregat luasan serapan penjualan lahan, tentu saja angka yang kami dapatkan menunjukkan angka yang lebih tinggi serapan penjualan lahan yang terjadi di semester kedua tahun 2021 dibandingkan semester sebelumnya. Dan lagi-lagi Bekasi sebagai submarket yang saat ini sebagai tahun ketiga menduduki tingkat tertinggi sebagai penyerap lahan. Kami bisa sampaikan juga bahwa ada sekitar 50% dari total serapan lahan industri di Greater Jakarta terjadi di Bekasi. Secara umum dari 5 submarket yang kami recap, ada sekitar 3 submarket yang mengalami penyesuaian harga ya. Kami rasa adalah hal yang sangat logik ketika permintaannya bergerak progresif sehingga diikuti oleh penyesuaian harga dalam penyediaan ruang industri. Dan beberapa informasi di dalam box juga menyatakan bahwa di sepanjang tahun 2021, Bekasi menyerap sekitar 113 hektar. Ya, angka yang cukup tinggi, mengingat serapan ini cukup dominan jumlahnya, dan jika kita coba pecahkan atau kita coba bagi ke dalam semester kedua 2021 atau paruh kedua 2021, kita lihat bahwa 51 hektar terserap di Bekasi ya untuk kawasan industri. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, berikut adalah total pasokan, permintaan, dan juga dalam garis di grafik ini kita bisa lihat bagaimana persentase penjualan lahan di kawasan industri. Jadi kita berada di grafik yang paling kanan, kita lihat memang kumulatif supply, bar dengan warna yang lebih gelap ya, menunjukkan peningkatan. Grafik ini atau diagram batang ini menunjukkan peningkatan supply yang terjadi di 2021. Dan kumulatif demand pun kelihatan sedikit mengalami peningkatan secara agregat dan take-up rate pun kita lihat cukup stabil. Berikutnya, Bapak dan Ibu, grafik yang di bagian kiri ya, dapat kami sampaikan itu adalah grafik yang menggambarkan serapan lahan
di 5 submarket yang ada di Greater Jakarta. Jika Bapak dan Ibu lihat untuk periode tahun 2021 di warna hijau kita lihat Bekasi sebagai penyerap lahan utama. Dan kalau Ibu Bapak trace back ke belakang, 3 tahun ke belakang, warna hijau memang sebagai penyerap yang paling dominan. Di tahun 2021 serapan lahan setelah Bekasi yang tinggi berikutnya adalah Cilegon dan Serang yang kemudian diikuti oleh submarket Karawang. Ya. Dan kemudian untuk grafik yang di sebelah kanan, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa grafik ini menunjukkan harga lahan. Grafik atau garis tertinggi adalah harga lahan untuk submarket wilayah Bogor, ya. Sementara beberapa wilayah lain seperti Tangerang, Karawang, dan Bekasi, Serang dan juga Cilegon berada pada garis di bawahnya. Yang kita lihat bahwa harganya cenderung mengalami peningkatan, namun memang tidak bisa dipungkiri ada juga yang mengalami koreksi dan cukup variatif. Salah satu submarket masih berada pada harga yang stabil. Berikutnya. Oke. Dapat kami sampaikan sebagai kilasan pasar atau sebagai ringkasan hasil analisa pasar yang kami lakukan untuk kawasan industri Greater Jakarta. Kami melihat bahwa potensi terus tumbuh di sektor industri terlihat dari geliat pengembang yang mempersiapkan pembukaan lahan baru dari land banking yang dimiliki. Ya, memang hal ini sangat realistis untuk menjawab atau mengantisipasi tingginya permintaan yang akan datang atau tingginya permintaan yang akan terjadi baik di tahun ini maupun di tahun-tahun berikutnya. Dan tadi kita telah bahas untuk bagaimana kawasan Bekasi yang menjadi penyerap lahan tertinggi di beberapa tahun belakangan ini, ya. Di mana kita tahu bahwa Bekasi sebagai bagian dari spot yang ada di koridor timur, dan kita lihat secara agregat memang koridor timur ini di sepanjang semester tahun 2021 menyerap sekitar 72%, ya, atau dominasi serapan kawasan industri terjadi di koridor timur. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa serapan lahan yang terjadi di kawasan industri ini digerakkan oleh beberapa sektor, yaitu sektor bahan-bahan kimia atau chemical, kemudian pergudangan modern, otomotif dan turunannya, ya, berbagai hal yang relate dengan produksi otomotif, tentu yang berteknologi tinggi, dan kemudian juga farmasi dan healthcare. Dan termaksud juga FMCG yang terus bergerak dalam berbagai jumlah yang variasi dalam menyerap lahan. Secara umum dapat kami simpulkan bahwa memang sektor industri ini relatif meningkat dan berpotensi terus membaik di tahun ini. Kita lihat bagaimana pergerakannya ke depan dari signal-signal yang kami tangkap sampai akhir tahun 2021, signal positifnya kita harapkan bisa kita lanjutkan di tahun ini dan bahkan lebih baik. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa demikian yang saya sampaikan untuk presentasi Jakarta Property Highlight di sektor industri dan retail. Untuk sesi berikutnya saya kembalikan ke Mbak Monica, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Syarifah atas pertanyaannya. Maksud saya presentasinya. Udah nggak sabar mau masuk Q&A session nih rasanya nih. Ya, berikut adalah presentasi dari Jakarta Property Highlight dari Ibu Syarifah Syaukat untuk periode paruh kedua tahun 2021 untuk sektor industri dan juga retail. Ya, baik seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa dari teman-teman jurnalis, jika memang ada pertanyaan bisa langsung saja ajukan di kolom chat atau bisa langsung klik icon raise hand. Ya, ini sudah ada icon raise hand yang masuk nih dari Mas Aji Antara. Monggo Mas Aji, pertanyaannya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kedengeran Mbak Monica? Ya, siap kedengeran Mas. Ya, saya mau mengajukan 4 pertanyaan aja buat Bu Syarifah Syaukat.
Tadi kan yang untuk mengenai presentasi tentang retail sempat disinggung mengenai varian konflik global. Apakah ini maksudnya konflik global yang terjadi sekarang-sekarang ini gitu? Dan sebenarnya kalau boleh dilihat pengaruhnya itu untuk menjadi tantangan terhadap sektor retail di tahun ini itu apa Ibu dari konflik tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mau bertanya juga mengenai prospek cold chain dalam sektor industri ini nanti ke depannya gimana, mengingat tadi FMCG terus kan farmasi itu kan ibaratnya barang-barang yang memang membutuhkan cold chain ya. Nah itu bagaimana nanti di tahun ini prospeknya seperti apa? Terus yang terakhir ya, saya nggak jadi 4 jadi cuma 3 aja Mbak Monica. Ini kan kalau bicara dengan mengenai industri ini kan berarti ada kaitannya dengan SWF INA ya, Sovereign Wealth Fund-nya Indonesia National Authority. Nah kebetulan kan baru-baru ini kita dapat kabar bahwa ada salah satu negara kuat dari Timur Tengah yaitu Arab Saudi berkomitmen ingin bergabung dengan INA ini. Nah ini nanti ke depannya ini untuk prospek industri sendiri bagaimana nih dengan bergabungnya Arab Saudi ke dalam Indonesia National Authority, terutama dalam prospek perkembangan industri di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ada 3 pertanyaan ya, Mas Aji ya. Monggo Ibu Syarifah untuk dibantu dijawab. Baik, terima kasih Pak Eki ya. Aji, Mas Aji. Oh, Mas Aji. Aji Ibu. Saya baca karena Ya. namanya Pak Eki. Oke. Baik Pak Aji, terima kasih atas responnya. Beberapa pertanyaan yang bagus sekali masuk pagi ini. Saya akan coba merespon. Bagaimana pengaruhnya varian COVID ya? Jadi tadi saya sebutkan ada varian COVID, kemudian ada konflik global yang mungkin juga akan memiliki dampak ya, apakah itu direct or indirect impact ya terhadap performa sektor retail. Kemudian masuk kepada sektor industri, 2 pertanyaan berikutnya. Saya akan coba masuk di sektor retail terlebih dahulu, bahwa untuk pengaruh varian COVID tentu saja akan berdampak langsung terhadap sektor retail performanya, karena kemungkinan akan diikuti dengan kebijakan pembatasan interaksi yang tentu akan berdampak terhadap operasional retail ya untuk pengaruh varian COVID. Sementara pengaruhnya terhadap konflik global tentu saja akan sedikit banyak memberikan impact. Mungkin tidak direct impact ya, namun kita lihat bahwa komoditas yang dijajakan di dalam ruang-ruang retail tidak seluruhnya adalah komoditas lokal. Ya, kita juga lihat berbagai komoditas dari luar negeri ya mewarnai ruang-ruang retail kita saat ini, sehingga sedikit banyak saya rasa akan berdampak terhadap performa sektor retail ya. Namun saya rasa dampak ini sekaligus bagi kita menjadi tantangan untuk berinovasi, mengisi kekosongan-kekosongan atau mengisi kekurangan-kekurangan yang terjadi karena konflik global ya, sehingga barang-barang berkualitas dari lokal ya, local resources yang berkualitas internasional bisa masuk mewarnai lebih baik di ruang-ruang retail kita di Jakarta. Izin Ibu Syarifah, yang dimaksud konflik global ini perang yang sedang terjadi sekarang kan? Iya, betul Pak. Baik, terima kasih Bu. Silakan dilanjutkan lagi Bu. Ya, baik. Berikutnya saya akan lanjutkan beberapa pertanyaan dari Pak Aji terkait prospek pertumbuhan FMCG ya, dan sektor-sektor lain yang saat ini menjadi penyerap di ruang-ruang industri. Ya, jadi memang pertumbuhan FMCG ini kami lihat dari transaksi yang terjadi di kawasan industri, bukan sektor-sektor yang menyerap lahan secara dominan seperti sebut saja misalnya seperti otomotif, seperti chemical, atau juga seperti data center ya. FMCG ini kami lihat pergerakannya cukup moderate
Namun konsistensinya atau continuity-nya tetap berlangsung meski di tengah pandemi. Ya, dalam berbagai skala, dalam arti dalam luasan ruang industri yang kecil, menengah maupun besar, FMCG ini terus berputar ya. Dan kami rekam tidak hanya di awal pandemi, bahkan sampai akhir tahun 2021 terus progresif menyerap ruang di kawasan industri. Ya, dan kemudian bagaimana potensinya untuk tahun ini? Potensinya jika kita lihat terhadap permintaan konsumsi lokal, ya, saya rasa ini cukup prospektif, cukup promising ya, dan saya coba dekati dengan bagaimana prediksi pertumbuhan ekonomi di 2022 yang sangat optimis ya, yang dinyatakan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di akhir 2021, maka dari hitungan atau prediksi pertumbuhan ekonomi dan kita lihat dari basic needs yang terus berputar bergerak dalam dalam skala permintaan lokal ya, permintaan nasional untuk FMCG ini akan tetap tumbuh promising di tahun ini ya untuk memenuhi kebutuhan lokal. Demikian. Nah, untuk sovereign wealth fund terkait investasi, dana-dana investasi yang akan masuk, saya rasa ini akan menjadi salah satu boleh saya sebut sebagai angin segar untuk sektor properti. Meskipun memang tidak seluruhnya akan terserap di sektor properti, tapi akan memberikan dampak yang cukup baik untuk sektor properti. Saya rasa seperti yang kita tahu, investasi SYF ini mungkinan tidak hanya bergerak pada pembangunan fisik seperti infrastruktur, termasuk properti di dalamnya ya. Namun kita boleh berbaik sangka dan berharap bahwa SWF ini akan memberikan spillover ya, memberikan trickling down effect setidaknya terhadap pertumbuhan properti secara umum di Indonesia, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Demikian Pak Aji. Baik, terima kasih Bu Syarifah. Semoga terjawab ya Mas Aji pertanyaan-pertanyaannya. Mbak Monika, Ya. mohon maaf. Ya, berarti kalau dengan demikian, dengan masuknya negara-negara kuat seperti Arab Saudi, UEA, dan yang lain-lain ke SWF Indonesia ini berarti ibaratnya makin membuat pasar properti di Indonesia makin prospek dong? Langsung ya, saya boleh respon? Boleh. Iya. Saya rasa demikian ya. Selain lebih prospek, justru kita bisa sampaikan bahwa akan lebih berwarna dengan negara investor yang relatif baru ya untuk dunia properti, untuk si UAE dan termaksud juga Saudi. Ya, saya rasa ini memang salah satu yang kita sangat berharap ada trickling down effect, memberikan optimisme untuk kebangkitan properti, mendorong ya, memberikan daya ungkit ya terhadap pertumbuhan sektor properti di tahun ini. Oke, baik. Bagaimana Mas Aji? Ya, terima kasih banyak Mbak Monika, Ibu Syarifah Saukat atas jawabannya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Aji, terima kasih Ibu Sari. Kita akan move on ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mbak Feni Kontan. Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana prospek bisnis properti, terutama sektor komersial di 2022? Lalu berapa kira-kira pertumbuhan penjualan dan tingkat sewa sektor komersial di tahun ini 2022? Wilayah mana saja yang paling tinggi permintaannya? Dan yang terakhir, sektor komersial apa saja yang masih menjanjikan di 2022 dan mengapa? Ya, mungkin ini juga bisa dibantu oleh Ibu Ipung jika memang ada insight tambahan dan juga tentunya Ibu Syarifah. Silahkan, saya persilahkan untuk menanggapi. Oke, Mbak Feni ya dari Kontan.
Tuh. Terima kasih Mbak Feni pertanyaannya. Prospek bisnis untuk komersial di tahun 2022. Jika kami merujuk dari diskusi di regional, dalam arti di Knight Frank regional, memang beberapa sektor dimensions sebagai sektor yang cukup potensial direkam dari transaksinya sampai akhir tahun 2021, diantaranya adalah retail, kemudian office, dan termasuk industri. Ya, dan bagaimana prospeknya di Indonesia untuk sektor-sektor tersebut? Saya rasa untuk ketiga sektor ini kita lihat bahwa pergerakannya, performanya masih cukup baik ya. Kita lihat untuk sektor industri misalnya saja pertumbuhannya cukup progresif ya. Bagaimana dengan retail ya? Saya rasa hal yang terjadi di retail adalah hal yang sifatnya sementara. Dalam arti dengan karakternya yang short term bounce ya, dia punya kekuatan, dia punya strength untuk bangkit lebih cepat ketika dilonggarkannya pembatasan-pembatasan. Dan bagaimana prospeknya untuk tumbuh di 2022, kami melihat bahwa dari catatan yang disampaikan oleh Knight Frank Asia Pasifik, bahwa setidaknya saat ini investor-investor untuk sektor retail masih tetap konsisten untuk melakukan proses pengembangannya di Indonesia. Ya, meskipun kita lihat memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa proyek yang sifatnya muted atau belum dapat dilanjutkan sampai waktu tertentu. Namun secara persentase kami melihat dominansinya masih lebih banyak investor yang melanjutkan program pembangunannya untuk sektor retail di Jakarta. Ya, dan kemudian berapa kira-kira pertumbuhan penjualan dan tingkat sewa sektor komersial? Ya, kalau kami lihat pertumbuhannya untuk sektor retail, saya rasa untuk tahun ini 2022 masih akan stabil ya, karena ada masa transisi dari proses-proses di mana retail mengalami masa yang challenging di 2021, di awal tahun ini pun demikian, sehingga transisi ini tidak dapat langsung diikuti dengan penyesuaian harga. Ya, lalu bagaimana dengan sektor industri sebagai bagian dari sektor komersial? Secara umum akan mengalami penyesuaian harga tentu saja. Kami rekam memang ada 3 submarket yang telah mengalami peningkatan harga atau penyesuaian atau koreksi harga. Kisarannya ada di angka berapa? Saya bisa sampaikan kisarannya di 3-5%. Ya. Kemudian yang masih menjanjikan rasanya udah embedded ya dari apa yang saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan ke-1 dan ke-2 tadi. Saya rasa demikian Mbak Monika. Ya, baik. Terima kasih Bu Syarifah. Jadi angka pertumbuhannya kira-kira 3-5% ya. Oke, move on ke pertanyaan selanjutnya itu dari Mbak Hilda. Saya lihat ada 3 pertanyaan dari Mbak Hilda, yaitu yang pertama, apa yang mendorong pertumbuhan harga warehouse di Greater Jakarta sedemikian tinggi selain demand yang juga terus bergerak naik? Lalu yang kedua, selain Bekasi dan wilayah Greater Jakarta, wilayah mana lagi yang prospeknya bagus untuk industri atau warehouse? Atau bagaimana Knight Frank melihat mengenai KIT Batang dan KIT lainnya di Sumatera? Lalu yang terakhir adalah sejumlah luxury brand seperti Hermès, LV, Kering Prada, dan Cartier suspend store mereka di Rusia. Apakah ada harapan Jakarta bisa mengalihkan perhatian mereka untuk membuka kembali dan menambah store mereka di Jakarta? Wah, pertanyaan yang ketiga ini sangat menarik ya. Baik, silakan Mbak Sari. Oke. Mbak Monik, saya mohon izin mungkin untuk pertanyaan ke-1 dan ke-2 bisa diintro oleh Bu Ipung, silakan. Boleh. Silakan Bu Ipung. Ya, terima kasih ya. Ini yang dimaksud harga jual atau harga sewa ya, tapi mungkin bisa saya
berikan penjelasan secara umum bahwa memang harga itu dipengaruhi oleh supply. Kalau memang terjadi peningkatan yang kita pantau dan kita ketahui adalah di beberapa lokasi yang memiliki kedekatan dengan pintu tol atau infrastrukturnya sudah terbangun, itu biasanya memang terjadi kelangkaan supply atau belum ada lagi gudang-gudang yang kosong. Jadi memang di beberapa lokasi beberapa user sudah mulai susah untuk cari barangnya begitu ya. Sementara itu demand memang terus bergerak naik karena memang secara umum yang masih lebih aktif, agak lebih aktif bergerak adalah pasar sewa ya ketimbang pasar beli, karena memang untuk pembelian itu membutuhkan studi atau pertimbangan yang lebih matang karena menyangkut investasi yang lebih besar. Selain Bekasi, di wilayah Greater Jakarta tentu masih tersedia prospek untuk kawasan lain, tapi untuk sementara ini memang primadonanya masih di daerah Bekasi dan sekitarnya, mengingat kelengkapan infrastruktur yang sudah ada di situ dan terus dikembangkan. Wilayah-wilayah lainnya tentu memiliki juga kelebihan dan prospek untuk berkembang, khususnya dengan semakin tersedianya beberapa fasilitas seperti pelabuhan Patimban yang sedang terus digerakkan untuk membantu meringankan beban pelabuhan di Tanjung Priuk. Untuk area lain di luar Jakarta seperti kawasan industri Batang dan kawasan industri lain di Sumatera, mungkin ini nanti kita bisa elaborate setelah session ini ya, gitu ya Monica ya, untuk lebih detailnya. Oke, siap Bu. Oke, saya kira pertanyaan ke-1 dan ke-2 sudah terjawab oleh Bu Ipung. Nanti untuk pertanyaan kedua mengenai kawasan industri Batang dan juga Sumatera, nanti akan kita elaborate lebih jauh lagi setelah sesi press conference ini ya Mbak Hilda. Untuk pertanyaan ketiga mungkin bisa dibantu oleh Ibu Syarifah. Silahkan Ibu. Oke, itu tadi yang tentang Louis Vuitton dan kawan-kawan ya. Iya, luxury brand. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hilda. Sangat insightful ya pertanyaannya dan sangat relate dengan kondisi saat ini. Saya mencoba mengutip atas hasil survei yang dilakukan oleh The Wealth Report yang disampaikan di sesi pertama tadi oleh Kristen Lee, ya, di mana The Wealth Report ini dilakukan atau diproses berdasarkan hasil survei dan Indonesia sebagai salah satu negara yang disurvei untuk mendapatkan result dari The Wealth Report. Jadi dari data attitude survei untuk TWR atau The Wealth Report Indonesia, kami dapat catatan bahwa Crazy Rich Indonesia ini memiliki passion aset ya, atau aset-aset yang dibelanjakan di ruang-ruang retail. Ya, umumnya adalah jewelry, watch, dan luxury handbags. Ya, dan kita lihat juga bahwa pertumbuhan Crazy Rich di Jakarta ini, di Indonesia maksud saya, di Indonesia itu sekitar 29%. Kalau tadi kita lihat Wealth Hub yang disampaikan oleh Kristen Lee bahwa Asia secara umum punya potensi tumbuh OHNWI-nya sekitar 27%, Indonesia berada pada angka 29% atau di atas rata-rata Asia. Ya, kemudian dengan demikian, dengan data yang demikian yang menunjukkan bahwa UHNWI Jakarta ini punya, bukan Jakarta, Indonesia maksud saya, punya patience, hasrat belanja di ruang retail tuh pada sektor-sektor, maksudnya pada item jewelry, watch, dan luxury handbags, which is yang tadi disebutkan oleh Mbak Hilda sebagai pertanyaan, saya rasa sangat potensial sekali. Namun jika kita lihat dari potensi-potensi yang
yang secara snapshot ya kita lihat bahwa memang ada potensinya pertumbuhan Crazy Rich atau konsumennya untuk luxury handbags ini tinggi, dan memang UHNWI Indonesia pun memiliki passion asset terhadap barang-barang tersebut ya, sehingga apakah memungkinkan untuk dibukanya retail baru atau expansion dari retail dengan merek-merek tersebut di Indonesia ya, sangat mungkin melihat profil dari konsumen atas barang-barang luxury tadi. Saya rasa demikian Mbak Monica. Mbak Hilda, kalau boleh saya tambahkan ya. Jadi kalau lihat kalau yang tadi Sari paparkan itu kan dari data-data ultra high net worth individual di Indonesia secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat dari sisi brandnya sendiri, mereka juga ada kriteria untuk masuk ke suatu negara atau suatu kota malah. Nah, salah satunya, jadi mereka juga melihat density dari populasi si ultra high net worth ini, ada berapa populasinya. Nah, jadi salah satu tantangan dari Indonesia untuk brand-brand luar yang luxury brand sekelas itu untuk masuk ke Indonesia itu masih besar buat kita tantangannya, karena populasi kita itu untuk yang ultra high net worth itu memang kalau dilihat secara angka total itu banyak, tapi tersebar di seluruh Indonesia, tidak terpusat di beberapa tempat. Jadi kalau misalnya kita lihat Louis Vuitton ada, ya itu ada pun bukan dari Louis Vuitton langsung, jadi lewat distributor lagi. Gitu. Jadi franchise-nya mereka itu tidak secara langsung tapi melewat distributor gitu. Dan itu pun baru ada satu. Dan di Jakarta aja misalnya. Nah, jadi hal-hal ini kita mesti lihat dari dua belah pihak. Jadi dari sisi supply demand-nya dan juga dari supply kriteria supply dari vendornya sendiri. Jadi, nah itu tantangan kenapa Indonesia atau Jakarta atau Surabaya, kenapa nggak banyak brand-brand luxury yang super high class itu ada. Nah, itu jadi permasalahannya. Ya, semoga bisa membantu ya jawabannya, jadi bisa lebih agak seimbang, ini lebih balance inputnya. Ya, makasih Mbak Hilda. Baik, terima kasih Pak Martin juga atas tambahan inputnya dan juga Mbak Sari atas responnya terhadap pertanyaan Mbak Hilda barusan. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Eki, Property and Bank. Ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang membuat retail baru banyak di Jakarta Pusat? Gitu. Mungkin pertumbuhan retail di Jakarta Pusat banyak pemain-pemain baru ya, faktor apa saja yang mempengaruhi? Terus apa saja faktor yang mempengaruhi serapan kawasan industri di Bekasi sehingga masih menjadi wilayah serapan paling tinggi? Dan yang ketiga, tahun ini apakah masih sama untuk bidang industri berpotensi untuk terus tumbuh? Ya, mungkin ini juga bisa dibantu oleh Bu Syarifah dan juga mungkin untuk nomor 2 dan nomor 3 juga ada input atau insight tambahan dari Ibu Ipung, saya persilakan. Saya coba respon untuk pertanyaan pertama, nanti mungkin yang kedua dan ketiga boleh dilanjutkan, silakan oleh Bu Ipung. Terkait kenapa Sentral Jakarta ya? Kenapa Sentral Jakarta menjadi wilayah dengan dominasi sebaran future retail? Ya, kami lihat memang untuk wilayah-wilayah Sentral Jakarta performanya cukup baik ya secara okupansi. Dan kalau kita lihat strateginya, kenapa banyak di Sentral Jakarta, retail ini pada dasarnya bermaksud untuk memperluas segmen pengunjungnya. Ya, jika kita lihat ketika retail berkembang di kantong-kantong permukiman, maka retail tersebut punya segmen dari kelas rumah tangga. Ya, sementara untuk retail yang tersebar di Sentral Jakarta, segmennya tidak hanya rumah tangga, tapi juga untuk pemenuhan kebutuhan dari land use komersial. Dalam arti retail di Sentral Jakarta tidak hanya dikunjungi oleh family, tapi juga oleh para pekerja.
ya, yang dalam arti bahwa tidak hanya tinggi tingkat kunjungan pada akhir pekan, tapi di weekdays pun tingkat kunjungan akan terjaga atau relatif stabil dengan kehadiran para pekerja ke retail-retail tersebut. Kami melihatnya demikian. Dan juga kami melihat bahwa di sentral Jakarta, pembangunan atau distribusi yang dominan ini terjadi juga di antaranya karena retail ini berada pada spot mixed use atau penggunaan campuran dengan fungsi-fungsi komersial yang lain. Demikian Mbak Monika. Ya, baik, terima kasih. Untuk nomor 2 dan nomor 3, saya persilahkan untuk Bu Ipung membantu menjawab. Jadi proses untuk akuisisi lahan itu ada prosesnya ya. Jadi studi untuk eyeing di Indonesia itu sudah dimulai biasanya bisa 1 sampai 2 tahun sebelum pengambilan keputusan untuk investasi di Indonesia. Khususnya dalam ini di kawasan industri Bekasi itu yang sudah terlihat readiness dari facility penunjang operasional pemain industri, termasuk juga township dan fasilitas-fasilitasnya yang berada berdekatan. Jadi merupakan satu kesatuan gitu ya. Kemudian infrastruktur yang juga sudah terbangun itu memang membuat kawasan industri di Bekasi itu masih lebih preferable untuk beberapa jenis-jenis industri tertentu. Khususnya adalah industri-industri turunan yang mengikuti jejak major atau anchor occupier mereka yang sudah lebih dulu established di kawasan Bekasi, khususnya mungkin di bidang otomotif. Nah, turunan-turunan ini yang jumlahnya memang cukup banyak mensupport untuk major atau anchor occupier tersebut. Berikutnya, apakah bidang industri yang berpotensi masih sama, bidang industri yang berpotensi untuk tumbuh? Saya rasa iya, karena memang melanjutkan proses yang sudah berjalan sebelumnya, ditunjang dengan improvement dari kondisi perekonomian kita ya. Moga-moga masih terus stabil dan tetap bisa mengalami peningkatan. Ya, Monika. Kalau lagi ada yang mau ditambahkan, silakan. Saya kembalikan ke Monika. Ya, baik. Terima kasih Bu Ipung atas tanggapannya. Terima kasih juga atas Ibu Syarifah tadi juga sudah terjawab pertanyaan nomor 1. Saya kira semoga terjawab semua ya, Mas Eki ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Aziz. Beliau menanyakan mengenai kawasan industri juga nih. Sebagai penyerap lahan industri terbesar, apakah ketersediaan lahan untuk hunian dan harga unit-unit di Bekasi juga ikut terkoreksi? Termasuk apakah Nat Frank mengetahui persis rencana pembentukan wilayah kabupaten baru di Bekasi yang infonya memang dikhususkan untuk pengembangan kawasan industri di Asia? Lalu apakah saat ini hingga beberapa tahun ke depan, bagaimana outlook untuk sektor kawasan industri menjadi sektor unggulan bagi pengembang properti? Ya, mungkin juga bisa dibantu oleh Ibu Syarifah dan juga Ibu Ipung. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Monik, Pak Aziz, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba merespon untuk pertanyaan terkait apakah ketersediaan lahan hunian ini, lahan untuk hunian ya, dan harga unit di Bekasi juga terkoreksi. Ya, memang di sekitar kawasan industri ya melekat di situ banyak pertumbuhan residensial. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dibutuhkan hunian untuk para pekerja sehingga pengembang meresponnya dengan menghadirkan kawasan perumahan dekat atau memiliki terakses dengan kawasan industri. Apakah terkoreksi? Kalau kami lihat sejauh ini dari indeks harga untuk hunian Jabodetabek Karawang ya, Jabodetabek Banten, justru untuk indeks hunian menyatakan bahwa pertumbuhan harga residensial Jakarta dan seterusnya sampai Bekasi menunjukkan nilai yang positif, ya. Nilai yang positif dan masih tetap tumbuh, masih prospektif ya.
ketika ada koreksi, koreksi hanya terjadi di segmen tertentu. Tadi mungkin di pagi hari disampaikan oleh Kristen Lee bahwa ada koreksi terkait PIRI. Ketika kita bicara tentang PIRI, maka kita mendiskusikan mengenai premium residential atau perumahan yang sifatnya atau residential yang sifatnya high end. Untuk segmen tersebut memang saat ini di tengah pandemi mengalami koreksi. Sementara untuk kelas middle, ya middle up dan kemudian lower middle sampai saat ini masih tetap potensial, tidak hanya di Jakarta, termaksud terus sampai meluas sampai ke timur ya, dalam hal ini Bekasi. Jadi apakah terkoreksi? Sejauh ini dari pengamatan kami justru masih tetap tumbuh pertumbuhan harga untuk hunian, terutama yang terakses dengan lokasi kawasan industri di Bekasi. Frankly, kalau untuk nomor 2 terkait Kabupaten Baru, kami rasa informasinya belum cukup matang untuk kami share di sini ya. Mungkin jika ada informasi tambahan dari tim, dari Bu Ipung atau Pak Martin, saya persilakan. Dan apakah saat ini hingga beberapa tahun ke depan sektor kawasan industri menjadi sektor unggulan bagi pengembang properti? Kalau kami merujuk dari beberapa hasil riset, baik dari global, Asia Pasifik, dan dari apa yang kami rekam dalam Jakarta Property Highlight, memang industri menjadi salah satu sektor yang promising selain hunian di tengah pandemi ini ya. Berarti dalam 2 tahun terakhir industri masih mempunyai resiliensi yang cukup baik. Ketahanan yang cukup baik, tidak hanya bertahan tapi juga justru tetap tumbuh optimis ya, angka-angkanya menunjukkan signal positif untuk terus beranjak. Kalau kita lihat dari persentase tambahan lahan saja ya, kita cukup optimis dengan hadirnya sekitar 22% tambahan stok lahan kawasan industri di Greater Jakarta. Tentu saja saya rasa pengembang mempunyai hitungan yang presisi, yang tepat untuk mengkalkulasi bahwa kebutuhan mendatang akan meningkat sehingga direspon dengan membuka lahannya, mempersiapkan lahan-lahan yang menjadi bagian dari land bank-nya untuk dirilis ke pasar di tahun ini. Demikian dari saya, mungkin ada tambahan dari tim, silakan. Ya, terima kasih Ibu Syarifah. Ya, saya rasa mungkin sudah bisa cukup terjawab ya untuk pertanyaan dari Mas Aziz tadi. Kita mungkin bisa langsung lanjutkan ke pertanyaan terakhir sehubungan dengan juga waktu yang sudah hampir habis. Pertanyaan terakhir ini ada dari Mas Iqbal iNews, yaitu beliau bertanya, jika melihat grafik mengenai harga lahan di Bogor, di mana harga lahan tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan, faktor apa yang menyebabkan harga lahan tersebut menjadi tinggi? Selanjutnya agak berbeda topik, yaitu mengenai harga lahan di sekitar kawasan IKN Nusantara itu apakah bakal mengalami kenaikan juga nantinya? Kira-kira bagaimana perkiraan untuk harganya nanti? Ya, silakan Ibu Syarifah. Untuk pertanyaan terkait kawasan Bogor ya, tadi memang kita lihat di grafik bahwa harganya cukup meningkat tinggi. Ya, kita dapatkan data tersebut berdasarkan hasil diskusi kita dengan para landlord bahwa memang saat ini ketersediaan lahan industri di Bogor sudah sangat terbatas. Dengan keterbatasan tersebut dan demand yang masih terus berjalan sehingga kami rasa sangat logik developer melakukan penyesuaian harga atau peningkatan harga di lahan yang memang sudah tidak banyak lagi, gitu ya. Basic dari atau historical background dari peningkatan harga kawasan Bogor, submarket Bogor untuk kawasan industri seperti itu. Jadi stoknya tidak lagi banyak ya, sudah terbatas dengan demand yang terus mengalir. Dengan demikian lahan yang tidak banyak ini
diminati oleh para occupier sehingga harganya mengalami penyesuaian. Demikian. Saya rasa juga infrastruktur dan fasilitas penunjang pun terbilang cukup baik sehingga bargain positions untuk wilayah ini melakukan penyesuaian harga cukup kuat. Mungkin ada tambahan dari Bu Ipung atas apa yang direkam di pasar transaksinya di kawasan Bogor. Silakan Bu Ipung. Belum ada sih, jadi memang hanya menambahkan saja yang tadi sudah disampaikan oleh Syarifah, bahwa memang harga itu terkait dengan kesediaan lahan dan juga kelengkapan infrastruktur. Jadi readiness dari fasilitas yang memang sudah tinggal dipakai. Dan di Bogor itu sendiri juga memang tidak terlalu banyak kawasan playernya. Kalau memang yang ada tuh di luar kawasan gitu ya, tersebar. Jadi itu aja sih yang bisa saya tambahkan. Thank you. Baik, terima kasih untuk tanggapannya terhadap pertanyaan dari Mas Iqbal tadi, Ibu Syarifah dan juga Ibu Ipung. Saya rasa pertanyaan tersebut adalah pertanyaan akhir yang juga kemudian akan menutup sesi press conference kita hari ini. Sekali lagi, terima kasih teman-teman media. Jika memang nantinya ada pertanyaan atau inquiry lanjutan, tentunya kami akan sangat open sekali, bisa saja langsung menghubungi saya, baik itu via email atau bisa melalui WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan, dan nantinya akan kami memberikan tanggapan secepat mungkin yang kami bisa. Ya, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Dengan ini kita tutup acara kali ini. Mungkin ada tambahan terakhir dari Pak Martin? Iya, mungkin tambahan sedikit aja. Kalau saya pantau dari tadi itu kan ada beberapa pertanyaan mengenai efek dari krisis global sekarang ya, terutama perang antara Rusia dan Ukraina. Jadi kalau misalnya kita lihat efeknya ke Indonesia ini apa nih? Nah, memang efek itu ada, tapi baru jangka pendek dalam waktu seminggu 2 minggu ini. Nah, itu pun juga terasa sekali di seluruh pasar saham. Jadi bursa saham seluruh dunia itu jadi misalnya kayak Dow Jones atau Nasdaq. Nah, itu efeknya itu terasa sekali. Jadi mereka itu langsung dip, tapi di minggu berikutnya, minggu ini, itu sudah mulai bounce back lagi, sudah mulai bagus lagi. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, nah, sebelum ada perang Rusia itu, grafik pertumbuhan bursa efek Indonesia itu sedang kencang-kencangnya. Jadi malah diramalkan atau diprediksi oleh banyak pialang saham gitu ya, ini Indonesia akan mencapai all time high sebentar lagi. Nah, tapi karena ada perang dalam 2 minggu yang kemarin itu, mulai perang, nah itu kita mulai dip sedikit. Tapi minggu ini itu pun kita bounce back lagi, balik lagi kencang lagi birunya. Nah, jadi kalau kita lihat apa artinya krisis global buat kita? Ya, untuk jangka pendek ada, karena pasokan supply dan lain-lain itu nanti efeknya ada. Nah, jangka panjangnya bagaimana? Nah, kita belum begitu tahu, karena ini masih lumayan fresh ya. Nah, tapi kalau kita lihat fundamental pasar Indonesia, ya itu kita masih bagus sekali. Terutama kalau kita lihat yang langsung terlihat atau termonitor dari pasar saham, itu kita itu bisa all time high untuk tahun ini. Jadi ya, tapi ini quote unquote lagi kalau misalnya tidak ada tambahan berita buruk ya. Nah itu, jadi ini disclaimer-nya ada untuk hal ini. Tapi kalau misalnya kita lihat fundamental, ya Indonesia sedang bagus-bagusnya. Ya, semoga tambahan saya bermanfaat. Begitu aja. Ya, makasih. Sedikit Mbak Monik. Ya, boleh Mbak. Cuma melengkapi aja apa yang disampaikan Pak Martin barusan. Memang di Knight Frank Global juga disebutkan ya salah satu quote mengutip Radiohead bahwa no alarm, no surprise please. Ya, untuk performa yang bagus di tahun 2022 ini di sektor properti. Itu aja. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Pak Marin atas input yang begitu insightful ya terkait dengan krisis yang saat ini sedang terjadi, dan juga terima kasih Bu Syarifah atas quote yang begitu wow ya dari Nat Frank. Terima kasih juga untuk teman-teman jurnalis sekali lagi untuk materi presentasi hari ini, baik itu mengenai The World Report ataupun Jakarta Property Highlight dan juga press release. Setelah ini akan segera kami distribusikan. Sekali lagi terima kasih atas sudah meluangkan waktunya bersama dalam acara press conference kali ini. Sehat-sehat semuanya dan salam sejahtera selalu. Sampai bertemu di acara kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih.